Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amjad Mulyana, asal SMP Negeri 1 Cimanggu, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antar materi modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif, yaitu bermuara tujuan akhirnya menciptakan atau mewujudkan lulusan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan intisari dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun, artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menghamba pada anak, artinya pendekatan pendidikan yang berorientasi pada siswa yang menekankan pada pengembangan kemandirian dan kreativitas siswa serta kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam proses belajar mengajar. Guru ibarat petani, sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak terdapat pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpihak pada murid. Adapun nilai guru penggerak itu terdiri dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu terdiri dari menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan gerakan komunitas kampus. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkan. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan H. Refleksi. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir kritis, bertindak, dan mencipta supaya proses memerdekakan dirinya sendiri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi budaya positif sebagai berikut. Pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul 1.4 yaitu disiplin positif, yaitu suatu pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri siswa. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, itu nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol, terdiri dari 5 jenis posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan.
Kemudian yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hal menarik di luar dugaan saya adalah tentang memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Keduanya sama-sama mengendalikan pelaku seseorang yang tidak membawa dampak positif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah cara memandang siswa yang bermasalah. Sebelumnya saya lebih memandang siswa bermasalah sebagai sumber masalah, sehingga perlu diberikan konsekuensi. Sehingga saya perlu merubahnya sebagai posisi control manager dan selalu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya seringkali memberikan pendampingan murid-murid dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang keliru. Jika merujuk kepada modul, peran yang seringkali saya terapkan adalah membuat merasa bersalah. Saya sering menyerang mental murid dengan membuatnya merasa bersalah. Baru setelah itu memberikan pengertian kepada anak akan tindakan yang dilakukan itu keliru dan harus bisa diselesaikan supaya anak tidak berlanjut melakukan kesalahan dan teman yang lain tidak menirunya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya mencoba masuk ke dalam masalah dan perasaan murid. Saya beranggapan murid akan lebih mengerti dan saya bisa mengontrol mereka. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai menunjukkan motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa bedanya? Sebelum mempelajari modul ini, ada beberapa posisi yang sering saya lakukan, yaitu sebagai pembuat perasaan bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Saya kira cara ini efektif dan dapat merubah mereka menjadi lebih baik. Tetapi anggapan saya keliru, justru yang ada mental murid bisa menjadi down menurut hanya kepada saya saja dan mengikuti peraturan jika dalam pengawasan saja. Setelah mempelajari modul ini, saya akan mengambil posisi kontrol sebagai manajer, di mana bisa merubah murid-murid menjadi disiplin secara perlahan-lahan, dan disiplin itu lahir dalam diri mereka bukan karena takut peraturan, tetapi memang mereka sudah menyadari apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai keyakinan yang mereka percaya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak sadari saya sering menerapkan segitiga restitusi saat menghadapi permasalahan murid. Tetapi saya belum mengetahui istilah segitiga restitusi. Langkah yang saya lakukan pun kurang sistematik. Biasanya saya menanyakan apa hal yang dilakukan menurut benar, kemudian bagaimana hal yang benar seharusnya, bagaimana dan memberikan solusi ke murid, bukan mereka yang memikirkan sendiri, tetapi saya yang mengontrol murid tersebut.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah bagaimana cara berkolaborasi dengan rekan guru serta pemangku kepentingan di sekolah, bahkan dengan orang tua murid untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena menurut saya orang tua yang lebih berperan besar dalam membentuk disiplin positif pada murid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.